Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian Islam pada bulan Ramadan ini putaran yang ketiga bisa berjumpa kembali, dan pada hari ini temanya tentang akidah, ibadah, dan muamalah serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini mudah-mudahan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat umat Islam, apalagi di Indonesia mayoritas Islam harus betul-betul memahami akidah yang benar, ibadah yang benar, bahkan muamalah yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sangat mafhum bahwa ajaran Islam sangatlah luas. Para ulama dengan berlandaskan hadis membagi ajaran Islam dalam 3 pokok bahasan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, dalam hal ini akan dibahas pengertian akidah secara pengertian akidah dan syariah sebagai ibadah dan muamalah, yang mana pengertian ini didapat dari berbagai sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan berbagai referensi dari buku atau artikel. Bapak dan saudara yang saya hormati, akidah adalah suatu istilah untuk menyatakan kepercayaan atau keimanan yang teguh serta kuat dari seorang mukmin yang telah mengikatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna dari keimanan kepada Allah adalah suatu yang berintikan tauhid, yaitu berupa suatu kepercayaan, pernyataan, sikap mengesahkan Allah dan mengesampingkan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran mengenai akidah ini merupakan tujuan utama Rasulullah diutus ke dunia. Bahkan para rasul diutus ke dunia,
yang mana hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Bapak dan saudara yang saya hormati, akidah adalah suatu ketetapan hati yang dimiliki seorang, yang mana tidak ada faktor apapun yang dapat mempengaruhi atau merubah ketetapan hati seorang itu. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-rob atau ikatan, atau al-ibram atau pengesahan, al-ihkam bisa dia penguatan, at-tawasud atau menjadi kokoh kuat, juga bisa diartikan as-saddu biquwah, yaitu pengikatan dengan kuat. Juga bisa dinamakan at-tamasuk, pengokohan, dan al-isbatu, yaitu penetapan. Nah, di antaranya juga mempunyai arti al-yakin atau keyakinan, dan al-jazmu, yaitu penetapan. Al-aqdu atau ikatan lawan kata dari al-hallu, yaitu penguraian atau pelepasan. Dan kata tersebut diambil dari kata kerja, aqadah, yaqiduhu, yaitu mengikatnya, aqdan, ikatan sumpah, dan uqdatun nikah bisa diartikan ikatan menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya para rasul. Nah, bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Kita bisa lihat dalam kamus bahasa Lisanul Arab, Al-Qamusul Muhit, dan Al-Mu'jamul Wasit dalam bab masalah aqadah. Maka secara terminologi juga dijelaskan bahwa akidah merupakan perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Itulah kaitan dengan masalah akidah. Sekarang kita coba lihat kaitan dengan ibadah dan muamalah. Syariah adalah sebutan terhadap pokok ajaran Allah dan Rasul-Nya yang merupakan jalan atau pedoman hidup manusia dalam melakukan hubungan vertikal kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Ada dua pendekatan dalam mendefinisikan syariah, yaitu antara lain dari segi tujuan. Syariah memiliki pengertian atau ajaran yang menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk termulia dengan memelihara atau menjamin 5 hal penting, yaitu pertama, menjamin kebebasan beragama berketuhanan yang Maha Esa. 2, menjamin kehidupan yang layak, yaitu memelihara jiwa.
Yang ketiga, menjamin kelangsungan hidup keluarga, yaitu menjaga keturunan. Yang keempat, menjamin kebebasan berpikir, yaitu memelihara akal. Dan yang kelima, menjamin kehidupan dengan tersedianya lapangan kerja yang pantas, yaitu memelihara harta. 5 hal pemeliharaan itu akan menjadi ukuran dari 5 hukum Islam, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, kalau ditinjau dari segi klasifikasi, untuk memahami hal ini ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui arti dari ibadah dan muamalah itu sendiri. Berikut ini kita akan menyampaikan pengertian dari ibadah menurut ulama yang bernama Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedang menurut syarak terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya itu satu. Nah, definisi itu antara lain adalah satu, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakannya, perintahnya, melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Dan yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Bapak dan saudara yang saya hormati, pendengar yang dimuliakan Allah, ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutimun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bapak dan saudara yang saya hormati, mari kita lihat banyak orang yang belum memahami apa itu muamalah. Secara etimologi, muamalah dari kata amalah, al-amalah, yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah mengikuti pola mufa'alah yang bermakna bergaul. Terminologi muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu harus ada contoh tatanan dan praktek dari Nabi Muhammad SAW. Konsep ibadah ini berdasarkan kepada mamnu, ya, dilarang atau haram. Ibadah ini antara lain meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah muamalah hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Masalah-masalah dunia seperti makan, minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada prinsip boleh atau jaiz selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, berkaitan dengan hal ini, muamalah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, bila dalam urusan agama, akidah dan ibadah Anda contohlah saya, tapi dalam urusan dunia Anda atau teknis muamalah Anda lebih tahu tentang dunia Anda. Dalam ibadah sangat penting untuk diketahui apakah ada suruhan atau contoh tata cara atau aturan yang pernah diajarkan Rasulullah. Apabila hal itu tidak ada, maka tindakan yang kita lakukan dalam ibadah itu adalah jatuh kepada mengada-ada, bahasa lainnya bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah adalah dolalah atau sesat.
Sebaliknya dalam muamalah yang harus dan penting untuk diketahui adalah apakah ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Karena apabila tidak ada, hal tersebut boleh saja dilakukan. Maka ada prinsip yang perlu kita perhatikan. Satu, manusia dilarang menciptakan agama, termasuk sistem ibadah dan tata cara. Karena masalah agama dan ibadah adalah hak mutlak Allah dan Rasul-Nya yang ditugasi menyampaikan agama itu kepada masyarakat. Maka menciptakan agama dan ibadah adalah bid'ah. Sedang setiap bid'ah adalah sesat. Yang kedua, adanya kebebasan dasar dalam menempuh hidup ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah seperti pergaulan hidup dan kehidupan dalam masyarakat dan lingkungan yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia, Bani Adam, dengan batasan atau larangan tertentu yang harus dijaga. Sebaliknya melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya adalah bid'ah. Dalam menjalankan keseharian penting bagi kita untuk mengingat dua prinsip tadi. Ibadah tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati kita, karena semua ketentuan dan aturan telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta contoh dan tata caranya telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW semasa hidupnya. Melakukan suatu dalam ibadah yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah berarti melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan ini sungguh merupakan perbuatan yang sesat. Namun dalam beberapa hal tentu ada hal yang harus diperhatikan sesuai dengan perkembangan zaman. Disinilah implikasi dari muamalah itu sendiri. Selama tidak ada larangan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah, hal yang dipertimbangkan itu boleh dilakukan. Hal ini telah diterangkan oleh Rasul dalam sabdanya yang sudah kami tulis di atas tadi. Sebagai contoh adalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman kehidupan Rasulullah, masyarakat yang mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan binatang unta sebagai kendaraan. Akan tetapi hal itu tidak mungkin sama dalam kehidupan zaman modern sekarang ini. Dan karenanya menggunakan kendaraan bermotor diperbolehkan karena tidak ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak tertera larangan yang tegas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah Bapak dan Saudara, para pendengar sekalian, mudah-mudahan kita semakin kesini, apalagi di bulan suci Ramadan ini, akidah kita semakin kuat, ibadah kita semakin rajin, dan memahami muamalah yang benar, sehingga tidak menyimpang dari akidah sebagai pokok ajaran utama dalam untuk mencapai keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya, sehingga kita selamat dari perbuatan penyimpangan akidah. Mudah-mudahan dengan akidah kita akan meraih surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha